Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, kita lanjutkan pelajaran kali ini pada bab yang kelima, babul khamisah. Babul khamisah. Bab yang kelima dengan tema fil baiti. Fil baiti, fi artinya pada, al bait rumah. Ada rumah, maksudnya di rumah gitu. Fil baiti, di rumah. Darsul awal al-mufradat. Pelajaran pertama tentang mufradat. Kita lihat. Nah, di sini ada kata baitun. Ya. Baitun artinya rumah. Baitun artinya rumah. Oke. Berikutnya ada kata babun. Babun artinya pintu. Nah, yang ini ada kata nafizatun. Nafizatun. Atau nafizah ya. Nafizatun. Nafizatun artinya jendela. Oke, berikutnya ada lagi kata bustanun. Bustan artinya taman. Taman ya. Bustan artinya taman. Nah, yang berikutnya ada kata hammamun. Hammamun. Hammamun artinya dapur. Kamar mandi ya. Hammamun. Hammamun, kamar mandi. Yang berikutnya ada kata matbakhun. Matbakhun. Matbakhun artinya dapur. Artinya dapur ya. Yang berikutnya ghurfatun. Ghurfah artinya kamar. Oke. Yang berikutnya ada kata syajaratun. Jelas artinya di sini kalau syajaratun sesuai dengan gambar artinya pohon.
Oke. Yang ini berikutnya ada kata azharun. Azharun artinya bunga. Azharun. Azharun. Yang berikutnya sabunun artinya sabun. Ada kata berikutnya rafun. Rafun. Ya, rafun. Rak ya, lemari, rak atau rak buku gitu. Rafun. Bi'run artinya sumur. Baina artinya antara. Amama depan. Wara'a artinya belakang. Janiba, janiba atau janibun ya, samping. Oke. Kita belajar menerjemahkan. Berikutnya kita membahas tentang muhadasah, percakapan ya, dialog gitu. Di sini ada percakapan antara Rahmat dan Yusuf ya. Assalamualaikum ya sadiqi. Assalamualaikum ya sadiqi. Sadiqi ini artinya teman saya. Waalaikumsalam ya sadiqi. Ahlan wa sahlan fi baiti. Ahlan wa sahlan maknanya selamat datang. Fi baiti di rumah saya. Ahlan bik. Ahlan bik ini adalah jawaban dari ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan bik adalah jawabannya dari ahlan wa sahlan tadi. Yusuf berkata, ana masrurun jiddan biji'ta ila baiti. Ana masrurun jiddan. Saya masrur, senang. Gembira sekali ya. Jiddan. Sangat gitu, sangat gembira. Dengan kedatangan engkau, biji'ta. Dengan kedatanganmu, ila baiti ke rumah saya. Alhamdulillah. Baituka kabirun wa jamilun. Rumahmu itu besar dan indah. Alhamdulillah. Baiti kabirun. Baiti kabirun. Alhamdulillah rumah saya besar. Lianna usrati karena keluarga saya kabiratun. Keluarga besar ya. Karena keluarga saya itu termasuk keluarga besar. Artinya banyak orangnya.
Di rumah saya itu banyak orangnya gitu maksudnya. Di anna usrati kabiratun. Karena keluarga saya itu termasuk keluarga besar. Aina abuka? Di mana abah? Di mana ayahmu? Abi fil bustan. Ya. Abuka, ayahmu. Abi, ayah saya, fil bustan. Mada fi bustanil bait? Apa saja? Misalnya bukan maza ya. Ma fil bustanil bait. Harusnya za-nya hilang. Baca ini. Ma fil bustanil bait. Apa yang ada di kebun itu apa? Ma fil bustanil bait. Fi bustanil bait fihi ashjarun wa azhar. Di apa namanya, di taman rumah itu di dalamnya ada asjar wa azhar. Asjar artinya pohon-pohonnya, wa azhar dan bunga. Asjar wa azhar. Kalau tadi syajaratun itu pohon, satu pohon saja. Tapi kalau asjarun seperti yang ada di kalimat ini, asjarun itu artinya beberapa pohon. Wa azhar dan bunga. Wa azharun dan bunga. Oke. Oke, kita lanjutkan. Hiwar yang kedua antara Laila dan Risma. Assalamualaikum ya sadiqati. Ya sadiqati. Ini karena ditujukan kepada perempuan, maka di sini katanya ya sadiqati, bukan ya sadiqi seperti yang tadi ya. Kalau ya sadiqi seperti yang tadi itu ditujukan untuk laki-laki. Nah, kalau menyapa teman perempuan dia ya sadiqati. Ya sadiqati. Assalamualaikum ya sadiqati. Waalaikumsalam ya sadiqah. Aina ukhtuki? Aina ukhtuki? Di mana saudaramu? Perempuan. Aina ukhtuki? Di mana saudaramu? Karena ini pertanyaannya untuk perempuan, maka di sini damirnya pun damir muannas. Aina ukhtuki, bukan aina ukhtuka. Aina ukhtuki? Di mana saudaramu? Ma ra'aitu ma'ak. Ma ra'aitu ma'aki. Tidaklah aku melihatnya bersama engkau. Hanya aku tidak melihatnya. Ma ra'aitu ma'ak. Aku tidak melihat bersama engkau. Ukhti fil bait. Saudari saya maksudnya. Saudari saya itu di rumah. Risma menjawab, ukhti fil bait. Saudara saya ada di rumah. Wa aina ukhtuka? Dan di mana? Wa aina ukhtuki? Dan di mana saudari engkau?
Lalu dijawab oleh Laila, ukhti wara al-bait. Saudari saya, saudara perempuan saya di belakang rumah. Ia fil hammam. Dia sedang berada di al-hammam, kamar mandi. Lalu dijawab oleh Risma. Lalu Risma bertanya lagi, wa aina ummuki? Di mana ibumu? Ummi fil matbakh. Nah, ibu saya ada di dapur. Ia tasta'iddul ghada. Dia menyiapkan makanan. Hayya bina. Hayya bina nabda. Hayya bina nabda'u darsana. Mari kita mulai pelajaran kita. Hayya bina nabda darsana. Iya. Hayya. Hayya. Mestinya di sini ada alif nih. Ada alif di sini. Hayya. Hayya bina nabda'u darsana. Mari kita mulai pelajaran kita. Hayya bina nabda. Nah, mestinya ya-nya seperti ini ya. Tulisannya mestinya seperti ini. Hayya. Salah. Mestinya begini. Nah, mestinya hayya begini. Mestinya hayya-nya begini. Bukan yang seperti ini salah ini. Ini salah yang ini. Mestinya yang seperti ini. Hayya. Hayya bina nabda. Hayya bina nabda'u darsana. Hayya bina. Ayo. Hayya artinya mari kita. Hayya. Mari. Ayo. Bina kita. Nabda mulai darsana pelajaran kita. Hayya bina. Ayo mari. Oke, kita lanjutkan. Di sini berikut ini ada pelajaran tentang adversaries tentang at-tarakib ya. Grammar. Ada kata di sini ada kata mubtada. Ada kata khobar. Mubtada itu di dalam bahasa Arab adalah kata benda yang biasanya terletak di depan dalam satu kalimat, satu paragraf gitu. Itu mubtada. Sedangkan khabar itu adalah kata sesudahnya. Kata benda yang terletak di depan kata, di depan kalimat, terletak di depan kalimat. Kata benda ya yang terletak di depan kalimat itu dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Sedangkan kata sesudahnya
yang merupakan penjelasan daripada mubtada itu bisa disebut, itu yang disebut dengan khabar. Misal ada kalimat seperti ini, at-talibu fil bait. At-talibu fil bait. Maka kata at-talibu ini menjadi mubtada'nya. Nih. Kata benda. Di depan kalimat at-talibu fil bait. Dia menjadi mubtada'. Sedangkan al-bait adalah khabar. Khabar. Nah, khabar ini fungsinya untuk apa? Khabar ini fungsinya untuk memberikan keterangan, penjelasan terhadap mubtada. At-talib, seorang siswa. Nah, kalau misalkan cuma ada satu kata tanpa ada penjelasan, itu kan jadi membingungkan. Misalkan at-talib, siswa. Siswa, ngapain siswa? Siswa untuk apa? Siswa apa? Siswa yang seperti apa? At-talibu fil bait. Nah, ketika diberi penjelasan dengan kata sesudahnya atau dari kata at-talibu, maka kita bisa mengetahui at-talibu fil bait. Nah, maksudnya siswa itu siswa yang ada di dalam rumah. Nah, fil bait itu khabar daripada mubtada. Nah, sedangkan khabar itu fungsinya untuk menjelaskan dari kata mubtada tersebut. Dari kata at-talib ini. Fil bait ini kan penjelasan dari kata at-talib. Dia menyempurnakan dari kata at-talib. At-talibu fil bait. Siswa, seorang siswa di dalam rumah. Yang berikutnya ada kata at-talib amam al-bait. Seorang siswa di depan rumah. Terus at-talibu wara'al bait. At-talib, seorang siswa di belakang rumah. At-talibu janibul bait. At-talib janibul bait. Seorang mahasiswa di samping rumah. At-talibu tahtal baiti. At-talib seorang mahasiswa berada di bawah rumah, seumpamanya saja ya. At-talibu fawqal baiti. Seorang mahasiswa berada di atas rumah. Misalkan kata lain, al-kitabu alal maktabi. Al-kitab mubtada, al-maktabi khabar. Buku itu di atas meja. Azhabu nih. Azhabu. Contohnya ini kita skip aja. Ini bukan salah ya, cuma kita skip ya. Tidak salah, cuma kita skip aja. Karena ini perlu penjelasan yang lebih detail ya, kalau contoh yang ini. Nah, yang berikutnya kita kasih contoh yang ini aja. Ana min baitin, saya dari rumah. Ana
baina kursiyin wa maktabin. Saya berada di antara kursi dan meja. Nah, ini kalau yang di sini ini sebenarnya kata kerja ya. Kata kerja azhabu itu fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari ini itu yang mahalnya sebenarnya mahal mubtada. Sebenarnya ini juga bisa dikatakan mubtada. Karena mahalnya posisinya kondisinya adalah sebagai mubtada. Tetapi sebenarnya mubtada itu harus kata benda. Sedangkan di sini yang menjadi mubtadanya adalah dhamirnya ana. Dhamir yang ada di azhabu ana. Ana ini yang menjadi mubtada. Anaknya yang menjadi mubtada ya. Ana. Ya, minta maaf bagi yang tidak menguasai ilmu bahasa Arab ya. Secara mendalam mungkin agak bingung ini. Ana. Ana azhabu. Azhabu di dalam azhabu itu ada ana. Anaknya ini yang menjadi mubtada. Ana azhabu ila madrasah. Saya pergi ke madrasah. Ana azhabu ma'abi. Misalnya, saya pergi bersama ayah. Nah, anaknya yang jadi mubtada. Sedangkan ma'abi itu adalah mubtada, khabarnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin materi ini untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang masih bingung atau belum paham sama sekali, silahkan bertanya melalui chat di grup ya. Silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan terkait materi. Oke, hanya ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahumma fiqh ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.